Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Apa kabar anak-anak? Tentunya sehat dan bahagia. Pada kesempatan pertemuan kedua, kita akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua, kembali kita melihat motivasi penulis-penulis hebat. Imam Al-Ghazali, ulama termasyhur, dengan kalimatnya, "Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis." Selanjutnya kita masuk pada materi yang akan kita bicarakan nanti, yaitu materi pokok. Yang pertama adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Kedua, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi pokok, kita terlebih dahulu memperhatikan macam-macam jenis surat. Yang pertama adalah surat pribadi. Merupakan surat yang memang ditujukan dari seseorang kepada seseorang. Ciri-ciri surat pribadi yang perlu kamu ketahui. 1. Tidak memakai kop surat. Kedua, tidak adanya nomor surat. Ketiga, untuk salam pembuka dan salam penutupnya sangat bervariasi. Keempat, menggunakan bahasa sehari-hari yang bebas tergantung keinginan pembuat surat. Yang kelima, format surat dibebaskan. Nah, itu adalah anak-anak ciri-ciri dari surat pribadi. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua adalah surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang dipakai untuk kepentingan resmi, baik itu organisasi, instansi, atau perseorangan. Kemudian kita simak ciri-ciri dari surat resmi. Yang pertama adalah perlu memakai kop surat. 2. Terdapat nomor surat, perihal, dan lampiran. Yang ketiga, memakai salam pembuka serta penutup yang lazim serta sopan. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan formal. Kelima, menyertakan cap serta stempel dari lembaga resmi. Yang keenam, terdapat aturan format baku. Ragam berikutnya adalah 3. Surat lamaran pekerjaan yang nantinya akan kita bicarakan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis oleh perseorangan kepada suatu instansi ataupun perusahaan dengan tujuan kita dapat diterima kerja pada instansi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, nomor surat. Ketiga, lampiran. Keempat, hal atau perihal. Kelima, alamat tujuan. Keenam, salam pembuka. Sedangkan isi surat yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka. 2. Isi surat. 3. Paragraf penutup. Yang itu tadi adalah ragam dari beberapa surat ya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Ini yang akan kita diskusikan bersama. Kemudian kita masuk pada materi pokok. Yang pertama adalah bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi identitas maksud tujuan disertai lampiran, penutup, salam penutup,
tanda tangan, dan nama terang. Yang kedua adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Biasanya yang kita bicarakan adalah sapaan dan kata ganti. Yang kedua, pilihan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga, ejaan. Nah, anak-anak, marilah kita masuk pada pembahasan sistematika isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya silahkan diperhatikan. Ya. Surakarta disertai dengan tanda baca, koma, 17 Juli 2020. Bulan Juli tidak boleh ditulis dengan angka. Selanjutnya lampiran dan hal, atau hal dan lampiran, maaf. Hal surat lamaran pekerjaan selalu diawali dengan huruf kapital, surat lamaran pekerjaan. Ya. Kemudian lampiran 7 berkas. Kita masuk pada alamat suratnya. Contoh, yang terhormat pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten Langkat, Jalan Jenderal Sudirman 31, Kabupaten Langkat, kode posnya 20185. Penulisan GL sebaiknya kita tulis lengkap jalan, nomor sebaiknya kita tidak menggunakan 031 ya. Langsung Jalan Sudirman, Jalan Sudirman 31 itu sudah mencerminkan nomor. Kemudian salam pembuka, contohnya adalah dengan hormat. Ya, dengan hormat menjorok dari tepi kiri, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Salam pembuka. Selanjutnya alinea pembuka atau paragraf pertama. Sehubungan dengan informasi lowongan kerja di Bank BRI yang ada di website lowongankerjanomis.id tanggal 19 Juni 2019, dengan ini saya ingin melamar pekerjaan sebagai teller di PT Bank BRI Tobacco yang Bapak Ibu pimpin. Ini silahkan diperhatikan dari segi kebahasaannya, kalau kata sapaan sudah benar atau belum. Selanjutnya isi identitas maksud tujuan disertai lampiran. Isinya ya, identitas maksud tujuan disertai lampiran. Contoh, data diri saya sebagai berikut: nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat itu disertai dengan huruf kecil. Rizky Daula, Medan 29 Maret 1993, 1993, maaf. D3, Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Medan, Jalan Alma Mater 1, Padang Bulan, Medan Baru. Contoh dari data diri atau identitas. Selanjutnya yang dilampirkan adalah sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan titik 2, 1 diawali dengan huruf kecil semua ya. Kemudian daftar riwayat hidup garing kurikulum VT itu titik koma. Karena masih ada rangkaian berikutnya ya, keterangan berikutnya. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai. Maaf. Ya, fotokopi transkrip nilai. Ya. Transkrip nilai. Ini dibetulkan dulu. Kemudian fotokopi sertifikat komputer dan bahasa Inggris, fotokopi KTP, pas foto 4x6, surat pengalaman ya, kurang kerja, ya, pengalaman kerja. Pas fotokopi 4x6 titik koma, kemudian dan, kemudian surat lamaran pekerjaan, ini ditandai dengan tanda baca titik. Selanjutnya penutup, contoh
Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan saya dapat kesempatan ke tahap selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutupnya, hormat saya. Hormat diawali dengan huruf kapital, kemudian saya kecil, diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian tanda tangan dan nama terang, TTD tertanda Rizky Daula. Demikian tadi untuk sistematika serta unsur kebahasaan. Semoga anak-anak dari contoh di atas dapat paham. Selanjutnya, kalau sudah paham, sebagai latihan soal, silakan Anda perhatikan contoh atau mencari contoh surat lamaran pekerjaan. Ya. Yang pertama adalah carilah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, analisislah sistematika surat lamaran pekerjaan. 3, analisislah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, ini tolong diperhatikan, analisislah. Ya. Dengan latihan tersebut, semoga anak-anak dapat memahami surat lamaran pada pertemuan kedua kali ini. Sebelum kita berpisah, ada sebuah motivasi dari penulis-penulis hebat terdahulu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Terima kasih. Demikian anak-anak, materi surat lamaran pekerjaan pertemuan kedua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.